Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk praktek bagaimana caranya kita beriklan di TikTok menggunakan Ads Manager ya. Jadi untuk iklannya nanti kita tidak langsung beriklan di aplikasi TikToknya, akan tetapi yaitu menggunakan Ads Manager. Baik, langsung saja untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah masuk ke TikTok bisnis terlebih dahulu ya. Di sini kita masuk dulu ke TikTok bisnis. Kita tunggu loading sampai selesai. Dan untuk loading ini tergantung dari jaringan atau WiFi yang kita gunakan ya. Kalau bagus biasanya cepat loadingnya. Nah, ini kita loading dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke TikTok bisnis ya. Kita pilih akun yang mau kita gunakan. Di sini saya pilih akun saya sendiri. Nah, kemudian loading lagi, kita tunggu sampai kita diarahkan ke Ads Manager ya. Nah, ini kita sudah masuk ke TikTok Ads Manager. Nah, di TikTok Ads Manager ini kita sudah bisa untuk beriklan ya. Akan tetapi sebelum beriklan, di sini saya mau ingatkan dulu ya bahwa ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum kita beriklan. Di sini kita masuk dulu ke pusat bisnis atau bisnis center ya, TikTok Business Center. Apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, kita tunggu loading dulu. Oke. Nah, di sini yang harus kita siapkan pertama yaitu ya, kita lihat aset di sini. Yang harus kita siapkan pertama adalah akun iklan ya. Tentunya sebelum beriklan kita harus siapkan akun iklan kita terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah buat. Di sini ada email yang ini nanti akan menjadi admin dalam beriklan di sini ya. Setelah kita siapkan akun iklan, yang selanjutnya yang harus kita siapkan juga adalah akun TikTok. Artinya akun TikTok kita itu ditautkan atau dikonekkan dengan TikTok bisnis ini ya. Nah, di sini saya juga sudah menautkan akun TikTok saya. Tuh, sudah ada. Nah, kalau sudah ditautkan, kita juga yang terakhir harus menyiapkan keuangan atau manajemen pembayaran. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah menyiapkannya dan sudah disetujui ya, sudah siap. Nah, ketika tiga hal tersebut sudah kita siapkan, maka kita bisa beriklan. Caranya kita masuk ke akun pengiklan ini ya. Kita klik di sini akun pengiklan. Nah, dari sini kita masuk ke Ads Manager sini nih. Klik di sini Ads Manager. Kita tunggu dulu loadingnya ya. Oke, saat ini kita sudah masuk ke Ads Manager. Sebentar saya rubah dulu untuk bahasanya ya. Di sini coba pakai bahasa Inggris ya. Nah, di Ad Manager ini, di TikTok Ads Manager ini, kita perhatikan menu yang ada di atas ini ya. Ada 3 nih. Dashboard, Campaign, Tools, Analytics. Nah, untuk beriklan, kita masuk ke menu Campaign ini ya. Klik di sini, menu Campaign. Kemudian kita tunggu. Nah, sampai keluar dashboard iklan kayak gini. Ini bekas iklan saya sebelumnya, kita hapus dulu ya. Draft iklan. Saya coba hapus dulu, delete. Oke. Nah, untuk beriklan kita klik di sini create ya, atau buat kalau dalam bahasa Indonesianya. Create. Kita tunggu loading sampai kita ke halaman campaign nanti. Sebentar, ini masih loading apa enggak ya? Nah, ini kita sudah masuk ke struktur iklan yang pertama yaitu ya campaign di sini. Nah, di campaign ini ada beberapa pilihan objektif iklan yang bisa kita pilih ya. Yang pertama ada awareness, di dalamnya ada reach atau jangkauan. Kemudian ada consideration, ada conversion.
Nah, kalau yang awareness atau di sini reach, jangkauan, itu adalah untuk mengiklankan iklan kita ke sebanyak mungkin orang ya. Kita mengiklankan produk atau jasa kita ke banyak orang tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut berpotensi untuk melakukan pembelian ataupun masuk ke website kita dan lain sebagainya. Intinya tujuannya adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin orang agar mereka mengetahui produk atau jasa yang kita miliki. Itu di bagian objektif yang awareness atau reach di sini ya. Nah, kemudian objektif iklan yang kedua di sini ada consideration, di dalamnya ada traffic, video views, dan community interaction ya. Untuk yang traffic ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan iklan kita itu agar audiens kita masuk ke landing page atau website kita ya. Jadi supaya traffic itu masuk ke landing page atau website kita. Kemudian untuk video views ini untuk meningkatkan atau memperbanyak penonton video kita. Kemudian community interaction untuk menambah followers dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah conversion. Di sini ada app promotion. Ini biasanya kalau kita punya aplikasi ya yang mau kita promosikan kepada orang lain agar orang lain itu install atau download aplikasi kita. Kemudian ada lead generation, itu untuk memperbanyak prospek, dan ada juga web conversion, ini untuk mengoptimalkan penjualan di web atau landing page kita ya. Dan yang ketiga, yang berikutnya ada product sales. Ini kalau kita sudah memiliki toko online atau TikTok Shop ya yang sudah ada produknya. Nah, dari semua objektif iklan ini, kalau kita memang di TikTok itu sudah punya TikTok Shop ya, sudah punya produk di TikTok Shop, maka yang paling bagus ya untuk disarankan beriklan itu bisa menggunakan product sales. Nah, kalau kita punya landing page atau website, beriklannya pakai website, kita bisa gunakan website conversion kalau memang tujuannya adalah untuk penjualan. Nah, kalau kita belum memiliki produk atau TikTok Shop, website juga nggak punya, maka kita bisa pilih menggunakan video views atau community interaction. Nah, berhubung pada praktek kali ini kita belum punya website, belum juga punya TikTok Shop, maka kita coba beriklan dengan menggunakan objektif video views di sini ya. Kita pilih video views. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di scroll ke bawah ini ada campaign name ya. Kita kasih nama di sini. Terserah kita kasih namanya apa. Cuma biasanya kita mengasih nama yang pertama adalah tanggal dibuatnya iklan ini. Misalkan 1 Agustus ya di sini. Agustus. Kemudian untuk objektifnya adalah video views ya. Dan produk yang mau kita iklankan itu di sini saya contohnya adalah tas selempang pria bahan kulit ya. Tas selempang pria bahan kulit. Nah, terus kita perhatikan di sini ada campaign budget optimization atau CBO ya. Ini kalau kita aktifkan CBO-nya di sini, maka secara otomatis settingan iklan kita per harinya atau budget per harinya ini akan secara otomatis tersetting 500.000 per hari ya. Kalau kita mengaktifkan CBO atau campaign budget optimization. Nah, karena kita ini adalah pemula baru ngiklan, maka kita coba nonaktifkan dulu ya, agar nanti kita bisa set iklannya di ad group saja gitu ya. Dan itu minimalnya 200.000. Nah, kemudian pertimbangan untuk menggunakan CBO atau tidak di sini tergantung ya. Kalau misalkan ad group kita nanti itu banyak, lebih dari 2 atau misalkan 3, 4, 5 misalnya, maka saya sarankan untuk anggaran atau budgetnya itu kita aktifkan CBO ya, campaign budget optimization. Karena meskipun nanti ad groupnya banyak, kalau kita menggunakan CBO artinya budget iklannya kita simpan di campaign ini, maka tetap biayanya itu per harinya adalah 500.000. Beda kalau misalkan kita nonaktifkan CBO atau campaign budget optimization-nya ini. Misalkan kita memiliki ad groupnya 5 ya, atau 4 lah katakan.
itu kan satu ad groupnya adalah 200.000 biaya per harinya. Kalau dikali 4 berarti bisa sampai 800.000. Nah, maka kalau ads groupnya banyak ya, itu kita gunakan saja CBO ya di sini. Tapi kalau ad groupnya cuma 2, karena di sini contohnya saya cuma 2 ya ad groupnya, maka saya nonaktifkan saja CBO-nya. Nanti kita setting budget hariannya di ad group ya. Oke, kita klik continue di sini. Nah, kemudian yang berikutnya setelah campaign, struktur iklan yang berikutnya adalah ad group ya. Di sini kita masih loading untuk masuk ke ad group. Kita tunggu dulu. Nah, ini ad group. Apa itu ad group? Ad group itu adalah untuk mengkelompokkan iklan kita sesuai dengan target market yang kita tuju ya. Itu dikelompokkan. Kenapa dikelompokkan? Karena nantinya adalah untuk dijadikan perbandingan kelompok iklan mana yang tepat, yang bagus. Ya, maka di situ yang namanya ad group ini usahakan harus lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sebagai advertiser itu kan tidak tahu ya, belum tahu gitu, mana target audiens yang paling tepat dengan produk kita ini ya. Maka dibuatlah ad group ini, kelompok iklan. Fungsinya nanti untuk membandingkan, untuk dipilih mana yang paling bagus. Contoh gini, misalkan ad group yang pertama, ad group yang ke-1, saya ingin mentarget audiens saya itu dari sisi wilayah, misalnya hanya di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa saja, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, kemudian Jogja dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi usia, misalnya dari usia 25 sampai 44 tahun. Kemudian untuk interestnya adalah tas gitu ya, tas lempang gitu, sesuai dengan produk saya. Itu misalkan ad group 1 seperti itu. Nah, kemudian ad group yang kedua, saya bikin misalnya target audiens saya dari sisi wilayah itu hanya di kota-kota yang ada di Jabodetabek saja, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Kemudian dari sisi usia itu misalkan 35 sampai 55 tahun ya. Kemudian dari sisi interestnya kita samain aja gitu, hanya dibedakan dari wilayah dan usianya saja. Nah, ini nanti ketika sudah kita jalankan iklan, itu bisa kita lihat perbandingannya, mana yang bagus, apakah yang ad group 1 ataukah yang ad group kedua. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa di dalam ad group ini nanti settingannya harus berbeda ya, biar nanti bisa kita pilih mana yang terbagus. Nah, di sini saya akan mencontohkan membuat 2 ad group ya. Di sini kita buat ad group yang pertama dulu, yaitu saya akan mentarget dari sisi wilayah itu adalah Pulau Jawa ya, Pulau Jawa saja. Kemudian dari sisi usianya adalah 25 sampai 44 tahun ya, 25 sampai 44 tahun. Dan ini tentunya pria ya. Kemudian berikutnya ketika sudah seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, untuk placement ini adalah penempatan. Mau ditempatkan di mana iklan kita itu. Nah, berhubung tadi kan objektif iklan kita itu adalah video views, maka untuk placement atau penempatannya kita hanya tempatkan di TikTok saja ya, hanya di TikTok saja. Oke, sudah. Kemudian scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada location ya, lokasi. Nah, tadi karena kan sudah saya bilang lokasi yang ad group pertama itu hanya di Pulau Jawa ya. Maka di sini saya pilih Jawa Tengah misal. Atau bahasa. Sebentar. Nah, ini ada ya, Central Java, West Java, East Java di sini. Oke. Sudah. Kemudian kita Jakarta, Provinsi Jakarta. Ini kan masih Pulau Jawa ya. Provinsi Jakarta. Oke. Terus Banten misalnya. Banten, ini kan masih Pulau Jawa. Oke. Terus
Yogyakarta ya, Yogyakarta. Oke. Nah, ini dari sisi wilayah sudah kita target yaitu hanya Pulau Jawa saja ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Banten, dan Yogyakarta. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Nah, ini untuk audionya ada 81 juta ya. Oke, kita lanjut ke bawah dari sisi usia. Tadi usianya untuk age group yang pertama ini adalah 25 sampai 44 tahun. Oke. 25 sampai 44 tahun ya, tuh. 25 sampai 44 tahun. Untuk gendernya, karena ini adalah tas lempang pria, maka kita pilih male ya. Untuk language atau bahasa yang digunakan dari target audiens kita pilih Indonesia. Oke. Tapi sebenarnya di sini bisa dua ya. Bisa kita tambahkan lagi mungkin bahasa Inggris ya. Soalnya kadang ada orang yang settingan TikToknya itu menggunakan bahasa Inggris. Orangnya orang Indonesia tapi kadang settingan di perangkat HP-nya itu pakai bahasa Inggris. Maka kita tambahkan juga bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk language-nya di sini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya di sini ada spending power. Ini maksudnya adalah orang yang mengeluarkan atau menghabiskan atau membelanjakan uangnya di TikTok ya. Itu kalau misalkan pakai high spending power itu adalah orang yang membelanjakan uang atau menghabiskan uang di TikTok di atas target di atas rata-rata gitu ya. Kalau misalkan kita memang ingin menjual penjualan ya kita targetkan saja ke high spending power. Nah, ini fungsinya untuk ada ad group ini juga ya. Nanti bisa kalau misalkan mau kita bedakan, misalkan di ad group 1 ini pakai high spending power, bisa nanti di grup 2 kita coba pakai yang all. Untuk sekarang kita coba yang high spending power ya. Oke. Sini sudah. Kemudian yang berikutnya adalah audien. Nah, untuk audien di sini kita lihat ya. Ada pilihannya, ada look like audience, ada custom audience, ada all. Untuk look like audience itu maksudnya adalah agar iklan kita itu ditayangkan ke orang-orang yang sebelumnya itu sudah berinteraksi dengan kita. Misalkan sudah masuk ke landing page kita atau misalkan sudah melakukan pembelian dan lain sebagainya ya. Nah, iklan dengan look like audience ini ibaratnya menyuruh TikTok supaya mengiklankan ke orang-orang yang memiliki kemiripan dengan orang yang sebelumnya sudah belanja di website kita misalnya. Jadi kita kayak merintahkan ke TikTok, tolong dong sebarkan iklan saya ini ke orang yang memiliki kemiripan dengan orang-orang yang sebelumnya sudah check out atau belanja di website saya, atau misalkan sudah masuk ke landing page saya dan lain sebagainya. Nah, tentunya dengan iklan look like audience ini, potensi untuk terjadinya konversi atau penjualan itu akan lebih besar ya, karena lebih spesifik menyesuaikan kemiripan yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada custom audience. Ini tujuannya adalah untuk mengcustom ya, mengelompokkan orang-orang yang sebelumnya sudah masuk ke landing page kita atau misalkan sudah melakukan pembelian di website kita. Tujuannya apa? Tujuannya nanti bisa untuk di retargeting ya, itu untuk custom audience. Tapi karena di sini kita belum pernah beriklan, kita belum punya data, maka kita langsung saja ke yang berikutnya yaitu adalah interest ya. Oke. Untuk interest ini kita sesuaikan dengan produk yang kita jual. Karena di sini saya adalah produknya tas selempang pria, maka di sini saya akan pilih interest yang paling tepat ya. Kira-kira apa di sini? Nah, oke, kita pilih seret. Coba kita masuk ke mana ya? Untuk tas lempang pria itu masuknya di aksesoris coba ya. Kita pilih apparel and accessories. Nah, ini ada bag. Nah, bag itu ada pilihan lagi nih. Ada handbag ya, ada wallet, ada shoulder, ada backpack. Kita pilih aja nih ya untuk interestnya. Ada travel bag, centang semua sini. Oke. Nah,
Untuk interest kita sudah isi. Kemudian yang berikutnya adalah video interaction ya. Interaction ini adalah orang-orang yang berinteraksi atau ya berinteraksi dengan video yang model seperti apa gitu, yang kira-kira sesuai dengan target audiens kita, yang sesuai dengan produk kita. Maka di sini kita pilih misalnya yang sesuai dengan tas selempang pria itu orangnya yang suka nonton video semacam apa gitu. Kita pilih yang beauty style, coba outfit ya, kita coba outfit. Nah, outfit, kemudian other fashion. Oke, kita pilih. Kemudian apa lagi nih? Nature, lifestyle ya, lifestyle, daily life ini. Oke. Coba kita pilih semua aja ya, daily life. Ini kan masih menyangkut dengan style ya kalau tas lempang itu. Oke, kita langsung ke yang berikutnya, creator interaction. Nah, audiens kita itu berinteraksi dengan kreator tentang apa nih? Misalkan di sini saya pilih yang sesuai, itu berarti coba fashion lagi ya, fashion. Oke. Terus apa lagi? Daily life. Oke. Apa lagi? Udah kayaknya ya, cukup segitu. Kemudian hashtagnya, hashtag ini kita sesuaikan dengan produk kita ya tentunya. Karena kita produknya adalah tas selempang pria, sini tas, tulis, oke. Tas lempang. Udah, tas lempang pria ada nggak ya? Tas mewah, tas mania, tas pria ada nih, tas pria. Tas selempang pria ada nggak ya? Nggak ada. Oke, tas selempang itu aja ya. Atau mungkin tas umum aja, tas. Coba tas cowok ada nggak ya, tas cowok? Nggak ada. Ya udah. Intinya untuk apa namanya? Tagar ini ya. Ini sesuaikan saja dengan produk kita ya. Oke. Ini sudah kita isi semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah Depis. Depis itu adalah perangkat yang digunakan oleh target audiens kita. Kita pilih all saja ya, all di sini. Kemudian berikutnya ini juga kita all. Dan untuk jaringan atau connection yang kita gunakan, kita pilih di sini yang menggunakan WiFi sama 4G saja ya. Ini ada 13 nih audiens kita. Kemudian ini semua all saja. Nah, untuk Depis price itu adalah untuk mentarget orang-orang kaya ya. Kita bisa spesifikan, misalkan mau kita jual rumah atau misalkan menjual mobil, pokoknya yang harganya harga mahal gitu. Kita bisa spesifikan di sini, bisa kita atur orang yang memiliki device atau perangkat dengan harga berapa gitu. Kalau misalkan kita jual produk mahal, yaitu kita bisa gunakan yang orang-orang memiliki perangkat atau device yang harganya mahal. Itu kan kita mentarget orang-orang kaya misalnya. Nah, karena di sini kita harganya itu produk yang biasa aja ya, nggak terlalu mahal, kita pakai yang any price saja di sini. Oke, kemudian untuk kontekstual targeting ini opsional ya, kita nggak usah isi dulu. Lanjut ke bawah. Nah, untuk budgeting ya, karena di sini kita di ad group, kita coba dari yang minimal dulu aja, 200.000.
Jadi kita menyimpan budgetnya itu di grup, bukan di campaign ya. Oke, ke bawah. Kemudian ada departing. Ini adalah waktu ya, jadwal iklan kita ditayangkan. Nah, di sini biasanya kita pilih di jam-jam istirahat ya. Misalkan jam 11 sampai jam 1 lah ya. Kita pilih di sini. Terus ada juga yang baru bangun tidur itu sudah buka HP, pegang TikTok ya, pagi ya, sudah pilih juga di sini. Kemudian di jam-jam agak malam di sini. Oke. Nah, ini sudah kita pilih ya untuk jadwal penayangan iklan kita di jam-jam seperti yang saya pilih. Tapi ini opsional ya, tergantung. Kita bisa all day, kita bisa juga gitu ya, tergantung kita saja gitu mau pilih yang mana. Oke, sudah. Kalau sudah semua kita isi, maka kita bisa klik continue. Nah, di sini kita masuk ke bagian konten ya, bagian konten. Nah, ini kita aktifkan use TikTok account to deliver Spark Ads. Tujuannya adalah agar videonya itu kita ambil dari akun TikTok kita yang sudah diposting gitu. Nah, sini. Kemudian kreatif TikTok post. Nah, di sini kita menggunakan video yang ini ya, video kontennya kita. Kemudian dari video konten ini kita pilih, ini bisa pilih beberapa ya, bisa. Nah, berhubung konten saya ini baru ada satu gitu ya, kita nanti coba pakai ini aja dulu. Oke, di confirm. Kita pilih. Nah, aslinya kita bisa pilih beberapa di sini ya untuk konten ini. Cuma karena video tas saya ini cuma ada satu, kita coba ini dulu. Nanti anggap saja yang keduanya itu konten yang berbeda ya. Oke, sudah kita pilih. Kita juga bisa menambahkan teks di sini, tapi karena sudah terwakili dengan videonya ya, kita nggak perlu. Kemudian kita tambahkan call to action. Nah, call to actionnya itu mau seperti apa, kita juga bisa pilih di sini. Nah, untuk call to action itu terserah kita ya mau pilih yang mana. Cuma kayaknya yang paling tepat kalau ini apa saja ya. Ini yang nggak tepat kita matikan saja. Was now nggak sesuai. Kemudian, nah kita order now ya, shop now. Kemudian more nggak usah, sama kontak us saja sini. Nah, oke. Call to actionnya sudah kita masukkan di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah call to action kita ini mau diarahkan kemana ya? Apakah ke website ataukah ke TikTok? Dan bisa juga kita membuat custom tag ya, Instagram tag di TikTok ini. Cuma kita bisa pilih ya. Coba kita di sini misalkan mau diarahkan ke WA dulu ya. Kita tinggal masukkan link atau URL WA-nya. Nah, untuk itu kita bisa buat link WA. Biasanya saya pakai Berdu ya. Itu bisa pakai Berdu. Nah, di Berdu itu ada fitur untuk membuat link WA ya. Nah, di paling bawah ini ada WhatsApp link. Kita masukkan di sini nomor HP kita. Oke, kita bisa masukkan juga teksnya. Saya mau nanya tas selempang apakah masih ada gitu ya. Terserah ini ya, ini contoh aja ini. Oke, nah
Kalau sudah, kita bisa copy link ini. Setelah kita copy, karena ini terlalu panjang, kita bisa pendekkan juga linknya. Kita di sini pendekkan link. Biasanya saya menggunakan URL shortener ya, sini untuk memendekkan link nih. Kita paste, kemudian short. Nah, kita copy. Kita masuk lagi ke TikTok. Nah, di sini kita paste ya, seret. Nah, maka nanti ketika ada orang yang mengklik call to action di iklan kita, itu akan diarahkan ke WA kita ya. Preview di sini tuh kayak gini. Nah, ini ketika diklik maka akan masuk ke WA kita. Itu kalau call to action kita mau diarahkan ke WA. Kalau punya website ya masukin link website. Nah, cuma bisa juga di sini menggunakan custom pack ya, semacam landing page yang disediakan oleh TikTok itu sendiri. Cuma nggak perlu pakai hosting. Ini harus kita manfaatkan ini. Nah, gini bisa kita buat ya, create di sini. Ini kayak landing page gitu ya, cuma dari TikTok. Dan kita nggak perlu pakai hosting. Ini sudah bagus nih, contoh kayak gini. Nah, ini kita bisa tambahkan elemen-elemen ya, ada image, ada video, carousel, ada teks, dan sebagainya. Itu kalau nanti call to action kita mau diarahkan ke web instan atau halaman dari TikTok ini. Oke. Nah, cuma di sini contohnya kita tadi pakai link WA saja ya. Link WA di sini. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini ya, maka selanjutnya ini apa namanya? Berarti sudah kita isi semua di sini. Sudah diisi semuanya, seret. Oke. Nah, ini kalau sudah tinggal dipublish saja. Nah, cuman tadi kan kontennya baru satu ya. Ini kita bisa tambahkan di sini dengan klik copy. Anggap saja ini konten yang berbeda gitu ya, walaupun soalnya baru satu ini saya kontennya ya. Jadi anggap saja ini konten yang berbeda ya. Ini katakan kita di sini tulis konten satu misalnya apa ya? Konten yang satu misalnya di sini videonya berupa review ya. Ini. Oke. Kemudian konten yang kedua di sini misalnya kita vlog. Nah, ketika sudah jadi dari sisi konten sudah kita bikin, maka yang selanjutnya adalah kita membuat ad group yang kedua ya, ad group kedua. Untuk membuatnya kita di sini bisa klik copy di sini. Oke. Nah, tadi kan ad group yang pertama itu target audiens kita dari sisi usia kan 25 sampai 44, kemudian wilayahnya Pulau Jawa ya. Nah, di sini kita bikin untuk ad group yang kedua itu kita bikin bedakan ya, kita bedakan untuk targetnya dari sisi wilayah itu adalah Jabodetabek misalnya, Jabodetabek. Dan dari sisi usia misalkan kita mau pilih 35 sampai 55 ya, 35 sampai 55 sini. Oke, ini sudah kita bedakan dari sisi apa namanya usia. Nah, oke, kita hapus dulu di sini ya, kita nanti pilih yang Jabodetabek. Jadi biar nanti kita bisa membandingkan mana yang paling bagus. Oke. Jakarta.
misalkan gitu ya. Kemudian Bogor, kota Bogor ya. Kalau regensi itu kabupaten, kita pilih yang kota aja ya. Kota Bogor, Jakarta, Bogor, Depok, kemudian Depok, oke, sudah. Kemudian apalagi, Tangerang ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Tangerang, oke. Terus kemudian Bekasi ya, Bekasi. Nah, ini dari sisi wilayah kita sudah rubah ya, berbeda dengan yang age group 1. Kemudian dari sisi usia juga sudah kita rubah, sudah kita rubah, yaitu dari 35 sampai 55. Kalau yang age group 1 kan tadi 25 sampai 44. Nah, udah. Kalau sudah berarti ya sudah. Yang lainnya sama saja. Jadi kita di sini dalam beriklan ini memiliki 1 campaign, kemudian 2 ad group, dan 4 konten ya. 2 di ad group 1, 2 di ad group 2 kontennya itu. Nah, kalau sudah terisi semua seperti ini, ya sudah, kita tinggal publish iklan kita ya. Publish. Klik publish. Oke. Nah, itu yang bisa saya praktekkan. Kalau misalkan masih ada kekurangan, mohon maaf, mohon untuk dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.